Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami, HKBP Kronolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama-sama dengan saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami sepanjang hari ini. Biarlah malam ini kami nikmati, kami syukuri pemberian-Mu, dan kami bersama-sama dengan Engkau dalam firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan dalam almanak kita ambil dari Yohanes 13 ayat 35, kami ulangi ayat 31 hingga ayat 35, dan yang menjadi pembimbing ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya baca sekali lagi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah semacam nasihat di saat-saat akhir kehidupan Yesus sebelum dia disalibkan dan mati. Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan sudah mengetahui bahwa salah seorang dari murid-muridnya akan mengkhianatinya. Karena itu sebelum Yesus meninggalkan mereka, Yesus memberikan satu perintah, dan merupakan suatu ketetapan yang menjadi landasan dari seluruh kehidupan para murid-murid. Kalau biasanya Yesus mengajar mereka atau menasehati mereka, atau pada tempat yang lain Yesus mengajak mereka melakukan pekerjaannya atau melakukan apa yang Tuhan inginkan, tetapi pada renungan ini Yesus membuat suatu perintah yang dalam arti harus dikerjakan, harus dituruti, dan harus dilakukan. Perintah itu perintah apa? Aku memberikan kamu tugas, tanggung jawab. Aku memanggil engkau supaya kamu melakukan seperti apa yang saya lakukan. Memangnya apa yang Tuhan lakukan untuk murid-muridnya? Atau apa yang Yesus lakukan untuk manusia? Itu dapat kita pelajari di sepanjang sejarah Evangelium, dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis oleh penulis Yohanes dengan satu kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya karena kasih Tuhan kepada manusia, dia mengaruniakan, memberikan, menganugerahkan. Artinya memberi secara cuma-cuma, gratis, untuk keselamatan dan untuk penebusan umat manusia. Dan ini sudah dilakoni Yesus sejak Yesus melayani sepanjang hidupnya. Mulai dari pelayanannya memanggil murid-murid, sampai dia tangkap di Getsemane, hingga disalibkan
di Golgota, Yesus memperlihatkan kasih-Nya kepada semua orang. Bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi siapa saja, baik orang-orang berdosa, baik orang-orang yang sakit, baik orang-orang miskin, baik para pendatang, baik para orang-orang di luar suku Yahudi, Yesus memperlihatkan kasih. Dan inilah perintah itu. Bagaimana aku mengasihi kamu, demikian jugalah kamu mengasihi sesamamu. Kasih Yesus terlihat dari perbuatannya, dari pengorbanannya, dari seluruh tindakan dan seluruh apa yang Dia lakukan. Yesus mengasihi bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas retorika, atau hanya sebatas perintah, tetapi Dia yang lebih dahulu memperlihatkan dan melakukan. Dan inilah perintah itu bagi para murid-murid pada saat itu, di mana para murid-murid yang datang berkumpul menjadi murid Yesus dengan latar belakang yang berbeda, pemahaman yang berbeda, karakter yang berbeda, barangkali motivasi yang berbeda. Tetapi itu semua dapat disatukan menjadi satu kekuatan yang luar biasa kalau mereka menghidupi kasih sebagaimana kasih yang diperlihatkan Yesus kepada setiap orang. Dan perintah ini menjadi perintah kepada semua orang. Kalau Tuhan mengasihi orang-orang pada zamannya, itu berlaku hingga pada saat ini. Kalau Yesus datang dan berkorban dengan disalibkan di kayu salib, mati dan dikuburkan demi penebusan dosa-dosa kita, itu adalah bentuk dari kasih-Nya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku menjadi murid-murid Yesus harus memperlihatkan itu. Dengan cara apa? Kasih yang sempurna, kasih yang tulus adalah ketika kita mampu mau berkorban demi orang-orang yang kita kasih. Karenanya kita bisa mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, apapun yang kita miliki, kita dapat persembahkan untuk mengasihi orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan itu menjadi bentuk bagaimana memperlihatkan kasih kita kepada Tuhan. Perintah ini adalah perintah yang terus-menerus, yang tidak akan pernah berhenti. Walaupun disampaikan kepada murid-murid pada zaman itu, tetapi murid-murid Yesus pada zaman ini adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Harus kita mematuhinya, menjadi orang-orang yang diperintahkan oleh Yesus untuk bagaimana mengasihi sesama. Inilah perintah baru, sebagaimana aku mengasihi kamu, demikian juga kamu mengasihi sesamamu. Amin. Kita berdoa. Kami puji kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, hingga kami beroleh keselamatan, keampunan, pengampunan dosa. Terima kasih Bapa. Tetapi ajar kami untuk hidup, untuk saling mengasihi sesama kami dan semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian,